Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karisma Hadi Nugroho, kelas TR PKA, nomor absen 15. Kali ini saya mau presentasi keterampilan menulis. Definisi keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan dalam bentuk catatan dengan menggunakan lambang atau simbol. Selain itu, menulis merupakan kemampuan lebih lanjut dari keterampilan membaca. Berikut definisi menurut pendapat para ahli. 1. Saleh Abbas. Kemampuan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. 2. Ahmad Rafiq Uddin dan Darmiati Zuhdi. Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan, keinginan, atau mengungkapkan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. 3. Henry Guntur Tarigan. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Ruang lingkup keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini mencakup berbagai kemampuan, misalnya kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa secara tepat, kemampuan mengorganisasikan wacana dalam bentuk karangan, kemampuan menggunakan gaya bahasa yang tepat dan pilihan kata serta yang lainnya. Menulis dapat dilihat dari segi hakikatnya dapat dibagi atas 3 aspek, yakni 1. Menulis sebagai proses berpikir. 2. Menulis sebagai proses berpikir meliputi serangkai aktivitas. 3. Menulis sebagai proses berpikir meliputi serangkai aktivitas berkaitan erat dengan membaca. Keterampilan menulis banyak memiliki ruang lingkup, di antaranya 1. Menulis puisi, 2. Menulis cerpen, dan 3. Menulis artikel. Hubungan keterampilan menulis dengan kemahiran bahasa. Menulis sebagai pusat mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkan ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Orang yang gemar, pandai, dan telah menulis, berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, dengar, rasakan, cium, dan raba. Kemudian teraplikasikan ke dalam rangkaian kata dan bahasa. Hubungan keterampilan menulis dengan 3 aspek keterampilan berbahasa lainnya. 1. Hubungan menulis dengan membaca. Membaca dan membaca adalah kegiatan berbahasa tulis. Pesan yang disampaikan penulis dan diterima oleh pembaca dijembatani melalui lambang-lambang bahasa yang disampaikan. Membaca dan menulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Hubungan menulis dan menyimak. Pada saat menulis, seseorang membutuhkan inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Juga dari sumber tak tercetak seperti radio, televisi, wawancara, diskusi, dan lain-lain. Jika dari sumber tercetak informasi diperoleh dengan cara membaca, maka dari sumber tak bercetak perolehan informasi dilakukan dengan cara menyimak. 3. Hubungan menulis dan berbicara. Menulis merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau mengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil pembicara.
Dan sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Implementasi keterampilan menulis. Penerapan keterampilan menulis dapat menggunakan berbagai metode seperti 1. Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Sebagai contoh, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu buah desa atau melihat langsung peristiwa banjir di sebuah desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membaca tulisan secara tuntut dan logis berdasarkan gambar. 2. Metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh, metode komunikasi dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. 3. Metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integritas terbagi menjadi dua bagian, interbidang studi dan antar bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan. 4. Metode tematik. Dalam mode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. 5. Metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa untuk menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecah masalah tersebut. 6. Metode konstekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasikan siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat diterapkan dalam satu pembelajaran menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak dalam dunia awang-awang. Problematika keterampilan menulis. 1. Rasa malas mencari sumber referensi. Mencari referensi dengan membaca buku, media massa baik cetak maupun elektronik, atau berselancar di dunia maya adalah pekerjaan yang menyebalkan bagi sebagian orang. Namun kebiasaan membaca perlu ditumbuhkan, apalagi bagi mereka yang ingin menjadi penulis. Jika rasa malas menghinggapi diri penulis, jangan mengharap impian dapat tercapai. Lebih-lebih malas mencari sumber referensi, sebab dari referensi itu akan diperoleh informasi dan wawasan serta pengetahuan yang luas sebagai bahan untuk menulis. 2. Krisis ide. Seorang penulis profesional pun bisa saja mengalami krisis ide, apalagi bagi penulis pemula. Untuk itu, sebagai penulis pemula harus kreatif dalam mencari ide. Bahasan ide bisa didapat kapan saja dan di mana saja. 3. Kurang latihan. Kurangnya latihan dalam menulis akan berakibat A. Ketidakmampuan mengembangkan masalah. Padahal ide tulisan sudah menumpuk dalam pikiran, akibatnya terjadi kemacetan dalam menulis. B. Kaku dalam penyusunan kalimat yang menyebabkan artikel yang dihasilkan sumbang dan tidak enak dibaca. 4. Takut salah. Rasa takut biasanya diikuti dengan takut dikritik, apalagi perasaan takut salah dan takut dikritik masih hinggap pada diri penulis. Jangan harap bisa mencapai keberhasilan.
Padahal dengan menemui kesalahan dan banyaknya kritikan akan menunjang keberhasilan dalam menulis. 5. Takut gagal. Bila kegagalan pertama sudah menjadi momok bagi penulis pemula, keberhasilan pun tak akan tercapai. Ada pepatah mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Maka jadikan kegagalan itu sebagai tonggak keberhasilan. 6. Finansial atau honorarium. Honorarium bagi penulis pemula mungkin dipandang tidak seberapa. Bahkan apabila tulisan itu dimuat di media, kita harus menunggu waktu yang cukup lama dan tidak menentu. Akibatnya, bagian tidak sabar beralih ke pekerjaan lain yang hasil lebih memuaskan. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.